Adakah dampak terkait dengan perolehan suara dari debat yang berlangsung tadi malam dan diselenggarakan oleh KPU? Tadi sudah saya perkenalkan narasumber saya. Saya ke Mas Yosi terlebih dahulu. Apakah memang Politika Wave punya data tentang bagaimana sebenarnya respon masyarakat yang menggunakan media sosial gitu menanggapi debat yang berlangsung tadi malam? Seperti apa respon umumnya? Iya, jadi tadi malam kan seperti itu pengalaman pertama kita Indonesia ya, debat presiden kita itu sangat terkonek dengan sosial media. 2009 kan kita belum pernah punya pengalaman itu, dan kita lihat dari 1 jam sebelum debat itu hashtag dukungan tuh sudah bermunculan. Sudah mulai bermunculan. 1 jam sebelum debat, artinya sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nah, selama sampai pukul 22 kita lihat ada 2 hashtag yang menonjol untuk masing-masing kandidat. Yang pertama tuh untuk Jokowi JK tuh hashtagnya adalah Presiden nomor 2. Kemudian untuk Prabowo Hatta tuh pilihanku 1. Nah, hasilnya seperti apa sambil kita lihat infografis yang akan kami tayangkan berikut ini. Ini catatan dari Politika Wave yang dihimpun, data yang dihimpun oleh Politika Wave ya. Iya, jadi hashtagnya adalah kalau kita lihat yang hashtag dukungan Jokowi JK itu Presiden nomor 2 itu hampir 3 kali lipat ya dari hashtag yang dukung Prabowo. Bahkan yang Presiden nomor 2 itu sempat menjadi trending topic worldwide nomor 2. Trending topic worldwide ya? Iya. Artinya memang dalam waktu singkat terjadi jumlah percakapan yang sangat besar menggunakan hashtag Mungkin tersebut. bisa jelaskan pengumpulan datanya seperti apa? Apakah ini rekaman percakapan di media sosial itu? Dalam hal ini kalau hashtag Twitter ya tentu kalau saja. hashtag tentu saja hanya Twitter ya. Nah, tapi kita juga monitor media sosial lainnya seperti Facebook, blog, forum, dan lain-lain. Mungkin nanti kita lihat data selanjutnya. Cuma kalau hashtag memang khusus untuk Twitter ya. 47.610 ini yang untuk hashtag Presiden nomor 2 ini rekaman pembicaraan, rekaman percakapan yang menggunakan hashtag tersebut, Presiden nomor 2. Jadi kemarin memang luar biasa ya, dari 10 trending topic worldwide, itu kita sempat lihat ada 7 yang berasal dari Indonesia dan terkait debat ini. Jadi saya rasa 7 ya. Betul, jadi ini membuktikan bahwa netizen di Indonesia tuh memang sangat peduli juga dengan proses politik ya. Apa yang menjadi faktor kemudian percakapan tentang Presiden nomor 2 tadi misalnya dukungan terhadap Jokowi JK, ini hanya percakapan saja atau memang bentuknya apresiasi atau dukungan misalnya? Ya, kalau kita bicara media sosial itu kan dari yang mulai paling ringan sampai yang berat ya. Artinya dari mulai sekedar bentuk dukungan, kemudian retweet, kemudian komen dan lain-lain. Tapi sudah jadi satu rumus umum ya, kalau kita menggunakan satu hashtag di sosial media, itu berarti kita mendukung terhadap maksud dari hashtag tersebut. Oh, mendukung ya. Nah, jadi dari situ kita asumsikan bahwa memang selama debat itu jumlah dukungan kepada pasangan Jokowi JK itu besar sekali gitu, sampai berhasil mengangkat hashtag itu jadi trending topik dunia. Artinya kan di dunia ini kan ada orang ngomongin tentang berbagai macam hal. Yang beredar di media sosial kemudian hasilnya atau kesimpulannya adalah sentimen positif terhadap pasangan Jokowi JK menjadi 4 kali lipat begitu ya, lebih besar daripada pasangan Prabowo Hatta. Nanti kita akan mengulasnya dan saya akan tanyakan Pak Ikrar nanti di segmen selanjutnya. Pak Ikrar, apakah ini kemudian ada korelasi secara langsung atau positif terhadap perolehan suaranya? Kalau ini kan di media sosial, apakah mungkin nanti menjadi korelasinya ada di perolehan suara sesungguhnya begitu? Nanti kita akan bahasnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time. Hormati terutama Saudara Joko Widodo, calon Presiden Republik Indonesia dari pasangan nomor 2. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla, calon Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto. Yang saya hormati Bapak Hatta Rajasa. Kalau kita mau perbaiki, mengurangi korupsi, kita harus jamin kualitas hidup para pejabat negara. Saya sangat sependapat, e-government, sebanyak mungkin kita menggunakan teknologi modern, kita bisa kurangi kebocoran-kebocoran itu. Awal sudah kami sampaikan bahwa kami ingin membangun sebuah koalisi, sebuah kerjasama yang ramping. Tidak usah banyak parpol yang bergabung banyak-banyak, tidak apa-apa. Tetapi yang paling penting adalah bahwa nantinya dalam bekerja kita ingin mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu, bukan membagi-bagi menteri. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News, kita akan lihat data dalam bentuk grafik berikut ini tentang rekaman atau respon umum dari debat kemarin. Kita catat data ini dari Politika Wave, di mana perbincangan atau percakapan
terbesar dukungan Jokowi JK dalam debat kemarin mencapai 47.610 percakapan, kemudian 16.003 itu adalah percakapan terhadap dukungan Prabowo Hatta dengan hashtag masing-masing seperti yang Anda lihat di layar televisi. Kemudian kita lihat juga dari kesimpulan dalam debat kemarin disebutkan oleh Politika Wave bahwa peningkatan sentimen positif terhadap pasangan Jokowi JK 4 kali lipat lebih besar daripada percakapan positif terhadap pasangan Prabowo Hatta. Ini data yang dikeluarkan oleh Politika Wave yang merupakan lembaga pemantauan politik di media sosial. Tadi kita sudah tanyakan kepada Mas Yusri Rizal, tapi sekarang saya ke Profesor Ikrar Nusa Bakti dulu. Ya. Data yang kita saksikan sudah bersama-sama ini yang beredar di media sosial. Tapi yang ingin kemudian saya tanyakan, apakah atau bagaimana korelasinya kira-kira nanti dengan kondisi real misalnya dalam perolehan suara, dalam hal elektoral begitu. Apakah kemudian 40% undecided voter atau pemilih yang masih belum menentukan pilihan, itu bisa akan mulai tergerus dari data yang tergambarkan dalam media sosial ini? Ya, ini terus terang kita belum punya pengalaman dengan kasus Indonesia ya. Ya. Tapi dari pengalaman saya tinggal di Australia selama 5 tahun ya, itu ada berapa kali pemilu federal Australia ya. Ya. Dan kemudian ketika ada perdebatan misalnya Bob Hawke dengan Paul Keating sebagai pasangan ya, dan kemudian dari sana misalnya John Howard dengan yang lain ya. Nah. Itu kalau kemudian setiap habis acara itu langsung ada pertanyaan ya, seperti semacam voting, siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Dan setiap penonton itu mengatakan si ini yang menang dan si ini yang kalah, itu juga tentunya berpengaruh terhadap perolehan suara dari Partai Buruh Australia pada saat itu ya, kalau dibandingkan dengan Partai Liberal Nasional ya. Jadi itu pengalaman saya dengan melihat perdebatan politik secara langsung di televisi ya. Cuma bedanya kalau di sana kan itu memang benar-benar dipilih wartawan senior yang benar-benar mengetahui politik di Australia. Dalam kasus Indonesia kita tahu ya, memang tetap ada 3 asumsi. Yang pertama, mereka yang benar-benar sudah die hard akan memilih nomor 1, pasangan nomor 1 atau nomor 2 tidak akan berubah pilihan ya. Tapi kemudian orang yang masih dalam tanda tanya itu dia bilang bahwa saya masih menunggu kira-kira dalam perdebatan ini siapa yang lebih baik siapa yang enggak, itu juga akan terpengaruh dan bukan mustahil ini akan memilih salah satu pasangan yang memang menang dalam perdebatan. Yang ketiga tentunya yang benar-benar masih swing voters, artinya dia tidak mengatakan masih ragu-ragu tapi masih belum memilih sama sekali, itu bukan mustahil juga akan terpengaruh. Jadi ada pengaruhnya memang dari perjalanan debat ini nanti terhadap penentuan pilihan seorang yang masih belum menentukan pilihannya sekarang. Kalau buat saya dan perdebatan ini bukan cuma perdebatan untuk menentukan siapa yang lebih terampil berbicara dan juga siapa yang misalnya tidak mampu memilih kata-kata ya. Dan dari asumsi yang selama ini mengatakan bahwa Prabowo lebih canggih di dalam pidato, lebih pandai dalam memilih kata-kata, ternyata semalam boleh dikatakan ya hampir-hampir tidak terjadi ya. Gitu. Jadi ada korelasi ketika setelah debat kemudian ada penentuan siapa yang paling unggul misalnya, kemudian terkorelasi juga terkonfirmasi saat pemilihan hari pemilihan itu dan ada. Nah kalau dari Politika Wave sendiri, apakah ini melakukan yang pertama kali atau sudah pernah sebelumnya menghimpun percakapan yang ada di media sosial begitu, tidak hanya Twitter ya, berbagai media sosial, lalu kemudian terwujud dalam pemilihan sebenarnya misalnya, adakah pengalaman itu ataukah ini baru pertama kali? Oke, jadi sampai kemarin pileg terakhir kita udah monitor sekitar 12 proses pilkada dan legislatif di Indonesia. Nah dari 12 itu kita bisa prediksi 10 diantaranya sebelum pemilihan dilakukan. Biasanya yang menang itu adalah yang paling banyak dibicarakan, kemudian yang paling positif. Contoh realnya misalnya? Contoh realnya, mungkin yang pertama kali kita mulai dan juga yang mungkin paling orang ingat itu adalah Pilkada DKI putaran pertama. Mungkin Mas Indra ingat ya, waktu Pilkada DKI kan banyak sekali lembaga survei pada putaran pertama itu yang prediksi bahwa Voke yang akan menang. Ini contoh Pilkada DKI ini contoh Pilkada DKI putaran pertama. Nah, di Politika Wave karena situs kita kan terbuka kan, bisa orang lihat 24 jam. Sekitar 2 minggu sebelum hari H itu Jokowi Ahok sudah mulai menyusul. Sampai waktu hari H itu firm di 40%. Which is di saat lembaga survei yang lain mengunggulkan, which is 40% artinya cuma beda 2% dari hasil real KPU. Nah, nggak cuma Jakarta, kita juga monitor Sulawesi Selatan, kita juga monitor Sumatera Selatan, Bali, Jawa
Tengah, Jawa Barat, dan lain-lain, dan kita temukan korelasi itu. Gitu. Korelasinya ketika yang disebutkan percakapan terbesar dan paling muncul di media sosial, itulah yang akan memenangkan pemilihan itu. Dan itu kan konteksnya pilkada, misalnya DKI. Kita tahu DKI pemilih rasional tentu juga lebih banyak sebagai pengguna media sosial. Tetapi bagaimana konteks Indonesia? Apakah juga akan bisa menggambarkan seperti yang digambarkan Politika Web sebelumnya? Nanti kita bahas selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Time. Hasil survei lembaga Cyrus Network menunjukkan elektabilitas Capres-Cawapres nomor urut 2, Joko Widodo dan Yusuf Kala masih berada di atas pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Pasangan Jokowi Yusuf Kala unggul 53,6%, sementara Prabowo Hatta di angka 41,1%. Survei diadakan di 33 provinsi. Lembaga Cyrus Network juga mensurvei 30% pemilih yang menjadikan debat sebagai rujukan. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia sebelumnya juga menempatkan Jokowi JK mendominasi provinsi-provinsi padat penduduk. Pasangan Jokowi JK unggul dari pasangan Prabowo Hatta dengan dukungan 32,97% di wilayah barat. Di wilayah tengah, Jokowi JK unggul dengan dukungan 34,23% di atas pasangan Prabowo Hatta 25,92%. Pasangan Capres-Cawapres per nomor urut 2 juga unggul di wilayah timur dengan dukungan sebesar 42,35%. Besarnya dukungan suara untuk pasangan Jokowi JK juga terungkap dalam hasil riset Populi Center. Jokowi JK meraih dukungan 47,5%, sementara Prabowo Hatta meraih dukungan lebih kecil yaitu 36,9%. Ya, baik, kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Kalau kita lihat kembali ke data Politika Wave tadi misalnya Pak ya, 47.610 itu adalah rekaman percakapan tentang atau dukungan terhadap Jokowi JK. Kemudian Prabowo Hatta 16.003 begitu. Nah, kalau bisa saja kemudian faktor yang menyebabkan ini adalah karena mereka menyaksikan debat dan kemudian melihat bagaimana gaya berkomunikasi seorang Jokowi. Ketika sebelumnya Jokowi sering disorot begitu tentang gaya berkomunikasi yang kurang artikulatif misalnya, kurang bagus misalnya. Nah, apakah dengan debat semalam memang menunjukkan perbedaan atau inilah Jokowi kemudian sesungguhnya? Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini juga pertama kali dalam sejarah ya, betapa debat politik itu benar-benar menjadi tontonan yang menarik ya, termasuk juga rakyat-rakyat yang boleh dikatakan rakyat awam ya. Anda lihat seperti menonton sepak bola mereka ya. Dan kemudian Anda juga tahu ya, selama ini dikatakan bahwa putaran pertama atau ronde pertama debat publik ini, debat capres dan cawapres ini akan menentukan apakah misalnya pasangan calon itu akan menang di dalam perdebatan selanjutnya atau tidak ya. Dan selama ini dikatakan bahwa Prabowo itu IQ-nya 152 ya. Dan kemudian juga dia memiliki apa yang tadi saya katakan, pilihan kata yang lebih tepat dan sebagainya ya. Tapi saya sudah menduga bahwa dia tidak akan bisa apa-apa ketika dia membacakan visi dan misi Capres dan Cawapres Prabowo Hatta. Dari awal aja saya sudah perhatikan bagaimana cara dia bicara ya, itu jelas-jelas sangat tidak connect ya. Dan itu makanya kita lihat ya, begitu kemudian ada langkah-langkah berikutnya itu benar-benar tidak tercapai. Dan bahkan ya selama ini juga kalau Anda katakan Anda ini menurut saya juga ini Prabowo juga harusnya disentil oleh Bawaslu ya. Karena kan ada pasal di dalam Undang-Undang Pilpres ya, pasal 41 bahwa tidak boleh misalnya menghina pasangan yang lain ya. Tapi di Sleman Prabowo itu mengatakan bahwa kalau kami nih Pandawa ya, yang di sana Kurawa. Padahal itu Anda tahu ya, persoalan Pandawa dan Kurawa. Kurawa itu seolah-olah yang di sini baik, yang di sana buruk ya. Tapi ini sekaligus juga dapat menjawab keraguan publik terhadap kemampuan berkomunikasi. Kalau buat Jokowi. Saya ya. Jadi saya melihat terus terang ya, saya bahkan teman saya alumni FISIP UI ya, itu angkatan 70, dia sampai awalnya tidak berani menonton. Dia mengatakan kepada kami lewat WhatsApp ya, itu dia bilang, sorry gue nggak berani nonton karena gue takut si Jokowi nggak bisa jawab ya. Tapi begitu WhatsApp kita itu saling saut menyaut ya, dan kemudian ternyata
Jokowi memang dan juga JK itu ininya koneksinya sangat baik dalam menjawab dan bertanya itu, dan baru dia kemudian berani nonton. Ini apa yang diawali dari 2 forum sebelumnya ketika di KPU itu waktu itu? Ya, kalau buat saya sih memang kita tahu pada tanggal 1 Juni ya, pidato Prabowo dianggap lebih baik, lebih elegan ya, lebih santun dan sebagainya dibandingkan dengan Jokowi ya, terlebih lagi waktu Prabowo katanya waktu nyalamin Megawati, Mega nggak mau berdiri ya, seolah-olah itu menjadi suatu kesombongan politik Megawati terhadap Prabowo. Tapi dengan debat Capres malam itu kita justru melihat ya di mana sebetulnya kapasitas seorang presiden yang sesungguhnya gitu. Oke, singkat saja dari Politika Wave, apakah ini memang menggambarkan secara nasional atau memang hanya efektif di DKI saja? Singkat saja Mas. Kita lihat sih kita punya beberapa kasus di daerah-daerah ya, seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan lain-lain. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit tadi dari keterkejutan juga netizen mengenai cara bicaranya, juga mengenai konten yang kita lihat kemarin data itu besar sekali, di mana netizen itu mereka bilang, oh ketika pasangan Jokowi JK nih ngomongnya sudah, jadi hal-hal yang sudah mereka lakukan. Bukan akan. Sementara kalau pasangan Prabowo Hatta masih ngomong akan, makanya kan banyak muncul dibilang retorika. Nah ini yang kelihatannya jadi pembeda, kenapa positifnya jadi besar sekali perbedaannya. Baik, terima kasih atas ulasannya malam hari ini Mas Yosi Rizal dan Pak Ikrar Nusa Bakti telah hadir bersama kami di Prime Time News. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Prime Time News kali ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indra Maulana undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.